Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita ketemu di channel Robert Way di Minute with God. Ya, sungguh berbahagia sekali bila saya dapat membagikan firman Tuhan di channel ini untuk kita semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Ya, haleluya. Pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai kejatuhan manusia, salah siapa? Ya, kejatuhan manusia, salah siapa? Firman ini terambil dalam kitab Kejadian 3. Kejadian 2 dan 3 peristiwanya. Tapi saya ingin memulai dengan Kejadian 3. Di mana pada saat itu si Adam dan Hawa dibujuk oleh namanya ular, si binatang paling cerdik. Di situ dikatakan untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal buah itu dilarang. Sehingga kemudian pada saat Tuhan tahu, Tuhan mulai menginterogasi, menanya mereka satu persatu. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah Adam. Adam ditanya kemudian di ayat 11. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Si Adam ditanya oleh Tuhan. Siapa yang ngasih tahu engkau itu bahwa engkau itu telanjang? Kedua, siapa yang menyuruh engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Tapi si Adam kemudian menjawab dan menyalahkan orang lain. Biasa saudara, ketika kita manusia ini jatuh di dalam dosa, terdesak oleh introgasi, terdesak oleh kesalahan kita sendiri. Apa yang kita lakukan adalah melempar kesalahan itu kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Itu yang terjadi, bukan? Begitulah ketika Adam ditanyain, siapa yang nyuruh engkau makan buah yang kularang itu? Dia mengatakan begini di ayat selanjutnya. Di ayat 12, manusia Adam menjawab, perempuan itu Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang beri buah dari pohon yang kumakan ini. Jadi dia menyalahkan istrinya. Perempuan yang Tuhan berikan sebagai penolong itu justru memberikan buah yang dilarang untuk dimakan kepada suaminya. Si Adam menyalahkan perempuan itu. Kemudian Tuhan beralih lagi kepada perempuan itu. Di ayat 13, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Apa yang telah kau perbuat ini? Dia mengatakan itu. Dia bertanya kepada Hawa. Dan Hawa pun melempar kesalahan lagi kepada ular, saudara. Dia mengatakan begini, ular itu Tuhan, ular yang memperdayakan aku. Maka buah itu aku makan. Ular itu yang memperdayakan aku, Tuhan. Jadi Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Nah, yang menarik di sini adalah ketika ular itu disalahkan, dia diam dan menerima apa yang Tuhan putuskan untuk kesalahan yang dia perbuat. Tuhan berfirman pada ayat 14, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan memakan seumur hidupmu. Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya, ketika berhenti pada ular, ular itu menerima segala konsekuensinya. Mungkin tidak ada penjelasan lebih lanjut. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut ini semakin membuat kita penasaran. Saya pun juga pada awalnya penasaran, kenapa ular itu tidak membantah. Dan saya kemudian menuju kepada satu pokok inti dari permasalahan itu, yaitu apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita kembali di ayat 2, ayat 17. Ayat 16 dulu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, dengan bebas. Tetapi, Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah engkau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau
mati. Di sini saudara, kita pasti akan kembali. Ya, kita seakan-akan opini kita digiring. Opini kita digiring. Mengapa Tuhan harus menanam pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu di tengah-tengah taman itu, sehingga manusia bisa tergoda dan tertarik untuk memakannya. Saudara, kita seakan beropini bahwa Tuhan sepertinya mengizinkan, sepertinya, saya kasih tanda petik ya, sepertinya, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak memahami lebih lanjut nanti, memahami bahwa Tuhan sepertinya mengizinkan kejatuhan manusia. Awalnya saya juga berpikir begitu, saudara. Tetapi, kemudian saya balik lagi kepada perkataan ular. Perkataan ular ini yang paling menarik. Perkataan ular. Di ayat 4. Ayat 4, saudara. Nanti saudara bisa pelajari juga. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi, ayat 5, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. Ini saudara, disinilah letak daripada inti daripada mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa. Karena bujukan daripada si iblis, si ular setan, ular tua si setan dan iblis ini mengatakan bahwa kalau kamu makan, kamu nggak akan mati. Malah kamu menjadi seperti Allah. Di sini saudara jangan sampai terjebak bahwa Tuhan mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. No. Manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena manusia juga diberi free will, kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Dan saya kembali lagi kepada si iblis ini. Jadi perkataan iblis ini, perkataan si ular atau iblis ini adalah menarik sekali pada saat dia mengatakan bahwa matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saya teringat kepada Yesaya 14, saudara. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 13. Di situ adalah cerita mengenai kejatuhan malaikat. Kemudian yang bernama iblis atau penghulu malaikat kegelapan. Di situ dikatakan di Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14-nya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak hendak menyamai yang maha tinggi. Di sini saudara, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi si ular, si setan asal mulanya. Jadi sebelum kejatuhan manusia ini, ada cerita sebelumnya adalah kejatuhan daripada malaikat. Memang tidak tahu kapan persisnya kejatuhan malaikat. Tapi yang pasti kejatuhan malaikat karena kehendak bebasnya itu terjadi di antara penciptaan masa di antara setelah penciptaan langit dan bumi dan sebelum penciptaan manusia. Disitulah namanya kejatuhan malaikat kemudian berubah, dilempar ke bumi dan menjadi namanya iblis. Apa yang dia katakan? Aku hendak menyamai, aku ingin seperti Allah. Intinya tuh dia ingin seperti Allah. Saudara, nyambung ya? Jadi, iblis ini saudara, iblis yang memberitahukan kepada manusia, memberikan pengertian kepada manusia, bahwa ketika engkau memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allah, saudara. Itulah kecenderungan makhluk yang diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak bersalah ketika Tuhan bukan tidak mengizinkan
manusia jatuh ke dalam dosa, tapi ketika perintahnya dilanggar, itu konsekuensi manusia jatuh ke dalam ketidaktaatan, jatuh ke dalam dosa. Simpel, saudara. Saudara, ketika katakanlah di perempatan lampu merah, pemerintah sudah membuat peraturan kepada semua warganya bahwa peraturannya lampu merah berhenti, lampu kuning siap, lampu hijau jalan. Itu bukankah perintah? Tapi berapa banyak orang yang mencoba untuk melanggar? Kalau saudara perhatikan. Jadi yang salah siapa? Apakah pemerintah? Apakah yang melanggar? Coba pikirkan saudara. Yang membuat aturan, yang membuat perintah, supaya manusia tertib, supaya kehidupan manusia itu disiplin, atau manusia sendiri yang melanggar perintah? Itu saudara, poinnya. Ya, jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi walaupun pohon pengetahuan baik dan jahat ini tidak ditanam di Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden, tapi kecenderungan makhluk yang namanya manusia ataupun malaikat, seperti saya katakan tadi, mereka punya kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, saudara. Dan kecenderungannya adalah melanggar perintah. Jadi, dosa itu apa? Kalau kita perjelas lagi, saudara, di 1 Yohanes 3 ayat 4. Nanti saudara bisa buka di 1 Yohanes 3 ayat 4. Di situ dikatakan, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, saudara. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya. Tuhan sudah memberikan perintah-perintahnya agar manusia itu hidup tertib, disiplin, sesuai dengan guidance dari apa yang Tuhan berikan di dalam firman-firman-Nya. Tetapi kembali lagi kecenderungan kita manusia ataupun orang makhluk yang mempunyai free will, kehendak bebas, adalah melanggar, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Itu yang menjadi problemnya, saudara. Jadi, walaupun saya berpikir ya, walaupun pohon pengetahuan baik dan jahat ini tidak ditanam di sana, katakanlah semua software berjalan bagus karena tidak ada pohon. Sampai pada suatu perintah, misalnya 10 perintah Allah. Di situ katakan ada jangan membunuh, jangan mencuri. Katakanlah nih Adam sampai kepada 10 perintah hidup. Anak cucunya juga sampai ke 10 perintah. Semua dalam keadaan tidak makan buah pohon. Tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia tetap ada kecenderungan untuk melanggar. Sudah percaya atau tidak? Berapa orang dikatakan jangan membunuh, juga membunuh. Jangan mencuri, juga mencuri. Betul, saudara? Itulah yang terjadi, saudara. Jadi kejatuhan manusia itu salah siapa? Ya, salah manusianya sendiri. Karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan, kepada hukum-hukum yang Tuhan Allah sudah tetapkan agar manusia tertib, agar manusia disiplin dalam hidup ini. Itu, saudara. Ini saya berikan sebuah pengertian pagi hari ini bahwa dosa itu terjadi karena kita yang memutuskan untuk melanggar hukum daripada Allah. Sehingga mata mereka terbuka. Di situ katakan bahwa mereka telanjang dan malu. Mereka telanjang dan malu ketika mereka sudah makan. Mereka tahu akhirnya bahwa mereka saat ini telanjang dan mereka malu. Karena mereka sudah tahu bahwa telanjang itu, saudara, ada sesuatu yang tidak baik. Dulunya mereka tidak sadar, saudara. Seandainya mereka tidak makan buah itu atau tidak melanggar hukum Allah, ya mereka akan terus tidak sadar. Mereka akan melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Pengetahuan baik dan jahat ini, ketika pengetahuan baik jahat ini masuk ke dalam pikiran,
Mereka baru sadar bahwa, oh ini jahat, oh ini baik, oh ini melanggar hukum Allah. Jadi whatever apapun yang ada, perintah yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan manusia pada awalnya, pasti akan dilanggar, saudara. Jadi seandainya tidak ada pohon ini pun, mereka akan tetap ada kecenderungan untuk melanggar perintah Tuhan. Mata mereka terbuka, sehingga mereka bisa menentukan ini tidak baik, ini baik. Jika sebelumnya mereka melakukan semuanya dalam keadaan baik, semuanya selalu dalam keadaan baik, sesuai dengan rencana Allah awalnya, sesuai dengan rencana Allah pada mulanya, mereka melakukan sesuatu yang baik. Maka oleh katakan di situ pada saat menciptakan manusia dikatakan apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikan sungguh amat baik, sungguh amat baik, saudara. Tuhan mengharapkan ini, Tuhan mengharapkan manusia ini perintah kepada hukum-hukumnya dan sungguh amat baik semuanya akan terjadi. Tetapi kembali lagi karena free will yang Tuhan berikan kepada kita manusia dan makhluk seperti malaikat, sehingga mereka menyalahgunakan free will itu untuk kebebasan melakukan dosa dan perbuatan jahat. Haleluya. Saudara mengerti? Pahamnya saudara? Jadi kejatuhan manusia dalam dosa adalah pasti kesalahan manusia itu sendiri karena terbujuk oleh rayuan daripada si iblis. Haleluya, haleluya. Semoga saudara firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dapat memberikan kita wawasan yang baru, pengertian yang baru mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.